Lu pada pengen gak sih bikin film gitu, jadi sutradara, jadi produser, atau bahkan jadi aktor gitu? Keren banget gak sih? Tapi kayaknya susah ya, lu mesti ya ngumpulin modal, ngumpulin SDM, SDA. Gimana kalau pakai AI aja? Aha! Jadi ya nggak usah ahli-ahli amat ya, directing, kamera ini, mood, storyboard, script writing, dan lain-lain. Yang penting prommu bagus apa enggak. Dan nanti videomu akan ditonton sama orang-orang juga loh. Karya kamu ditonton. Apa ini? Seriusan, ini adalah sebuah berita yang menurut gua, Amazon Alexa Fund invest in Netflix of AI startup Fable which launches Showrunner, a tool for a user-directed TV show. Ya, jadi Amazon baru aja menggelontorkan uang ke startup yang namanya Fable, dan dia bikin alat namanya Showrunner, yang dimana kamu nanti bisa ngebuat film-film bermodalkan prompt doang. Karena apa? Karena AI. Jadi bayangkanlah Netflix, tapi nanti film-filmnya nggak dibuat sama James Gunn, sama Christopher Nolan, sama Steven Spielberg. Nggak. Nanti dibuatnya sama Ruby, Jana, Bobby, Adoy, user 3321. Terus ditonton sama kalian. Yes. What? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kok tiba-tiba ada semacam konsep Netflix tapi AI? Apakah akan berhasil? Terus diinvest lagi? I don't know. Maybe the world is getting crazier and crazier. Fable is launching Showrunners to let user tinker with the animation-focused generative AI system following several months in a closed alpha test with a 10,000 user. Ya tadi seperti yang gue bilang, ini simply adalah AI yang bikin kamu bisa membuat series-series gitu, film-film gitu. Jadi ya di-generate sama AI, nanti keluar hasilnya, terus ditaruh kayak di YouTube atau di Netflix, dan mantap, ditonton deh. To use Showrunner, user must sign in to the Discord group chat platform. Initially, Showrunner will be free to use, but eventually the company plans to charge creators 10 to 20 per month for credits, allowing them to create hundreds of TV scenes, such she says. Jadi awalnya free mungkin untuk yang beta tester dan sekarang, tapi nanti kalau misalnya udah keluar, kalian seperti AI yang biasa di charge 10 till 20, 10 atau 20 dolar. Tapi coba lihat di sini. For credits, ini yang gue paling gak demen dari model bisnis AI. Mereka tuh nggak kayak tools yang Photoshop gitu ya, lu mau pakai berapa kali, save berapa kali, lu mau pakai efeknya berapa kali, atau Premiere atau CapCut atau DaVinci. Gua nggak tahu CapCut udah berubah lagi belum sistemnya, tapi DaVinci dan lain-lain lu beli sekali ya udah gitu, atau lu subscription gitu. Tapi ini bahkan bukan subscription, bukan beli, tapi credits gitu, kayak pulsa. Jadi belum tentu kepake sebulan tapi udah habis, dan belum tentu hasilnya itu menyenangkan. Itu gue benci banget sama sistem AI kayak gitu. Dan lu pada kayak oke-oke aja gitu. Mending abis buat main capit dah, bener dah. Jadi di besarnya startup ini di invest sama Amazon, tapi belum tentu untuk showrunner atau gimana, tapi terkenal gara-gara showrunnernya, yang dimana ya memang ya tadi dia punya ide bahwa seru nih ya kalau misalnya bayangin Netflix tapi kalian yang bikin show-nya. Jadi kalian misalnya mau bikin apa gitu, I don't know, zombie, kiamat zombie gitu, tapi nggak ada senjata, cuman bare knuckles gitu. Terus zombinya bakal nyerang manusia kalau manusianya ketakutan, tapi kalau manusianya berani tidak akan gitu. When a 4 years old writing a story. Terus tahu-tahu ke-generate entah apa dialognya, entah apa angle kameranya, entah apa moodnya dan lain. Gue berusaha nyari tapi gue masih belum nemu hasil-hasil. Tapi gue langsung ngebayangin ya film-film yang selama ini di-generate sama AI di luar sana, yang kayak cuma 8 detik, 16 detik dan lain-lain. Dan kayak gue pribadi sih gak enjoy ya nontoninnya. Dan menurut gue ini bener-bener apa ya, kaget gitu gue. Dan bukan kaget sih, sebenarnya gue udah gak kaget dalam artian bahwa AI, lu pada bilang kayak gak bakal gue suka sama AI lo jika suka nonton AI dan lain-lain. No, tapi kan gue udah bilang, ini yang udah gue bilang di banyak video ya, bahwa lu, gue, kita, generasi gue, mungkin generasi satu lagi di bawahnya, itu masih hidup dengan authenticity gitu loh, dengan relasi manusia walaupun dengan batasan sosial media gitu, dan hyperrealita gitu. Kita nggak bisa ketemu langsung, lu dengerin gue juga nggak dengerin secara langsung dan lain-lain, tapi lu masih need human to human connection. Lu nggak terekspos sama hal-hal berbau AI dari lu kecil, baru sekarang otak lu udah gede, udah dewasa, udah ngerti duluan, jadi lu bisa bedain mana yang otentik buatan manusia, mana yang bau-baunya AI. Walau makin kesini makin kayak AI, dan lu masih lebih menghargai kayak karyanya si ini, karyanya si itu, instead of karya user 331 tes beta alpha 03. Tapi di bawah lu, mungkin 2 di bawah lu, itu dari kecil iPad kid, iPad boy itu kan udah dikasih tontonan AI dan dikasih tontonan-tontonan YouTube Kids. Lihat deh, YouTube Kids tuh banyak tahu AI-an miau 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 dan lain-lain gitu, yang ngebuat mereka tuh udah terbiasa terekspos sama hal yang berbau AI. Makanya gue nggak kaget hal kayak gini
lucu di kepala gua, komedi di kepala gua, tapi dapat investment dan bisa aja sukses untuk maybe 5 atau mungkin 10 tahun ke depan, atau bahkan bisa lebih cepat. Ya karena kenapa? Ada loh manusia-manusia yang rela bayar tontonan AI. Siapa yang bisa mencegah ini? Siapa yang bisa membuat ini tidak timbul? Ya orang yang punya kuasa, orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya dana, orang yang punya resource, orang yang emang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya dan mencerdaskan bangsa. Bukan gua, bukan YouTuber, bukan lu pada. Tapi gejala ini udah gue lihat bakal terus terjadi dan terus ke arah yang AI first deh ya, kayak udah AI aja. Sekali lagi gue nggak anti sama AI, cuman gue belum bisa menikmati AI. Ngerti gak sih lo? Gue pakai AI, ChatGPT, Gemini dan AI lainnya untuk ngebantuin kerja gue. Tapi gue itu profesional yang terbantukan sama AI. Bocil-bocil ini bukan profesional, nggak belajar basic, nggak belajar apapun. Tiap hari kerjaannya di AI, cuman copy paste soal dari dosennya, dari gurunya, minta jawabannya, langsung copy paste lagi tuh ke paper mereka, ke jawaban mereka, terus dapat nilai. Terus dia nggak tahu belajar apa tadi gue, belajar copy paste. Gue mau nyamain ini sama generasi gue dulu ya. Generasi gue dulu itu tuh ada Wikipedia. Dan mungkin gue beruntung ya, guru gue itu ngerti bahwa Wikipedia itu tuh nggak tepat gitu. Maksudnya itu bukan cara belajar yang tepat, sehingga dia itu melarang kita menggunakan Wikipedia, kopas Wikipedia. Dari situ gue belajar bahwa oh sebenarnya bukan masalah Wikipedianya yang salah, tapi gue kopas doang, gue nggak belajar, gue nggak baca dulu di Wikipedia itu. Kenapa raja ini kalah, kenapa kerajaan ini runtuh, kenapa ini masa kejayaan kerajaan ini dan segala macam gitu kalau belajar sejarah gitu kan. Tapi gue kopas doang, itu yang salah. Gue nggak belajar apapun, tapi gue tetap pakai Wikipedia. Generasi gue tetap pakai Wikipedia, generasi lo mungkin sekarang juga masih pakai Wikipedia, tapi diparafrase abis itu, diubah kata-katanya. Nggak cuman kerajaan tertua adalah Kutai gitu, ada parafrase. Oke, coba gue latih otak gue untuk memparafrase nggak pakai AI gitu, nggak pakai ChatGPT gitu. Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, yada dan lain-lain gitu. Jadi itu bukan AI-nya, tapi bagaimana masifnya produk-produk AI ini dan bebasnya internet terhadap bocil-bocil ini, mereka bisa menemukan AI ini. Dan maaf banget, faktanya banyak banget tenaga pengajar juga yang mungkin nggak peduli, mungkin nggak tahu, dan mungkin gampang dikelabui. Mereka nggak ngerti bahwa AI ini udah menjadi bagian dari hidup bocil-bocilnya, dan gak ada nih dampingan yang jelas untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan AI, bukan jadi diperbudak otaknya sama AI, tapi menjadi profesional dan mengerti fungsi AI yang baik sehingga lu menjadi SDM yang mahal. SDM yang mahal tuh maksudnya gimana? Kasarnya ketika AI itu diambil, ditutup, diblokir atau menghilang atau meledak, lu tetap bisa kerja. Teman-teman gua, ilustrator, desainer, orang-orang di cafe itu komputer mereka meledak, mereka masih bisa gambar. Gua konten kreator ya, itu AI gue meledak, bikin skrip, gue masih bisa nulis skrip, gue masih bisa beli koran, belajar cari-cari berita, cari-cari info, cari-cari hal yang unik dan bisa gue bahas di konten gue. Angkutan, auditor, ekonom dan lain-lain, kalkulatornya meledak ya, PC-nya meledak, mereka masih bisa ngitung. Pertanyaan gue, adik-adik lu, bocil-bocil sekarang yang udah terekspos sama AI, kalau AI-nya meledak atau mati listrik, mati lampu, mati internet, bisa apa? Kalau AI sudah digunakan menjadi produk instan buat mereka, bukan menjadi alat bantu. Gue pakai AI, gue gunain AI. Gue nggak anti sama AI, tapi gue khawatir AI ini bakal jadi pandemi baru. Bukan pandemi berbentuk virus, tapi berbentuk culture. Bahwa mereka lulus sekolah aja tanpa menjadi orang yang terdidik, otaknya nggak terlatih, kemampuan berpikir, kreativitas dan nalar untuk berpikir logisnya ya nggak jalan. Dan abis itu mereka menjadi customer produk-produk kayak gini, Netflix tapi buatan AI, mereka buat juga, terus nonton AI orang lain, terus tawa-tawa, terus saling support, saling like, saling subscribe. Terus bayar $10 lagi buat generate. Itu yang lucu di kepala gue sih. Intinya, again, seperti yang gue udah bilang juga, bahwa gue masih aman nasibnya. Gue beruntung gitu, gue hadir di masa penonton-penonton gue, lu pada itu bisa bedain mana AI mana enggak, walaupun makin susah, masih membutuhkan relasi human touch, human relation antar manusia gitu. Nah misalnya lu nih ya, yang lebih muda daripada gue, baru mau mulai nih, baru lulus sekolah nih, akhirnya aku mau jadi konten kreator. Yeay, penontonnya saingan lu bukan yang opening lagi, bukan konten kreator tua lagi, tapi AI yang di generate sama gitu, mending sama bocil, sama company dan lain-lain. Dan udah banyak di sekitar gua, dan ditontonin bocil, bahkan masuk trending, bahkan viewsnya jutaan, bahkan puluhan juta. Lu kalah, udah kalah, energinya kepakainya lebih banyak. Lu mesti scripting, lu mesti edit, lu mesti shooting, lu mesti rekaman dulu, lu mesti edit lagi, lu mesti upload lagi, bikin thumbnail lagi dan lain-lain. Mesin, company, dan yang pakai AI tinggal
Jadi ya itu curhatan gue aja sih melihat kondisi AI versus human, yang dimana makin kelihatan gitu dengan perusahaan-perusahaan besar invest ke AI yang konsepnya ridiculous, man. Bayangin lu generate AI dan ditonton sama orang dan jadi kayak YouTube isinya AI semua, which is good. Kalau menurut gue, iya, on second thought gue bersadar, iya, ini bagus. Gue setuju sama company ini tuh. Kenapa? Asalkan peraturannya bahwa seluruh konten yang purely generated by AI doang, tanpa adanya modifikasi, tanpa adanya human touch, tanpa adanya lu gimana gitu dan lain-lain, tumpukin semua ke platform itu. Berarti YouTube dan sosial media lain yang nggak boleh ada AI. Mantap, gue setuju. Semangat Amazon untuk invest ke perusahaan ini. Semangat buat perusahaan Fable dan Showrunner. Sukseskan startupmu dan jadikan itu wajib AI, sehingga YouTube dan lain-lain bilang no AI lu kesana. Ya itu masa depan yang indah tuh. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama Ojisan Overthinking kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau kalian masih mau dengerin orang tua ini ngobrol, kalian bisa ke channelnya dan klik video-videonya yang menurut kalian belum kalian tonton, karena orang tua ini upload sehari satu. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.